Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri mukminin yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kesempatan pagi ini, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi setiap ikhtiar, setiap langkah kita dalam memperbaiki diri, dalam menuntut ilmu untuk bekal kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada pertemuan ini, Ustaz akan kembali sedikit ulas apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama terkait surat Al-Anfal ayat 72. Juga kita telah belajar terkait dengan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Anfal tersebut. Ya, tentu masih ingat antum telah belajar apa itu mad tabi'i, apa itu mad jaiz munfasil, apa itu mad wajib muttasil, idgham mimi, idgham bila guna, dan juga yang lainnya. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ustaz akan memberikan sedikit penjelasan terkait kandungan apa saja yang terdapat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Nah, baca lagi daripada ayat surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Anfal tersebut diantaranya menjelaskan terkait dengan beberapa golongan orang, yaitu ada kaum Hajirin, kaum Ansor, dan juga kaum Muslimin yang tidak berhijrah. Yang pertama ya, innal ladzina amanu wa hajaru, yaitu orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah ini asalnya dari mana? Dari Mekah. Mereka setelah mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW dan memutuskan untuk menjadi Muslim, memeluk agama Islam, mereka selanjutnya mendapatkan godaan yang luar biasa, mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy, sehingga mau tidak mau harus berhijrah mencari tempat lain yang lebih aman, yang lebih baik untuk bisa belajar. Ya. Sementara itu, yang kedua adalah kaum Ansor. Siapa itu kaum Ansor? Yaitu adalah kaum yang menolong kaum Muhajirin, kaum yang menyambut kaum Muhajirin.
Ada di mana? Yaitu ada di Madinah. Waktu itu nama Madinah belumlah dikatakan sebagai Madinah, tetapi masih bernama kota Yasrib. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling tolong-menolong atas dasar keimanan, atas dasar ukhuwah Islamiyah. Karena orang Madinah tahu bahwa akan ada seorang Rasul yang akan datang ke Yasrib. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu bahkan sebelum Rasul sudah dikenal sebagai orang yang bijaksana dan orang yang amanah. Sehingga beliau dipercaya untuk menjaga harta daripada orang-orang kafir Quraisy. Maka melihat keistimewaan yang ada di dalam Nabi Muhammad, maka kaum Ansor dengan senang hati berkenan menerima kaum Muhajirin. Selanjutnya, ada kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah. Mereka masih takut untuk berhijrah. Karena di Mekah mereka masih memiliki sanak saudara, masih memiliki ladang penghidupan. Terhadap orang-orang yang tidak mau berhijrah ini, bagi kaum Ansor, maka tidak ada kewajiban untuk menolong mereka. Tetapi ketika kaum muslim ini keimanannya diganggu oleh kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin meminta bantuan kepada orang-orang yang telah berhijrah, maka kaum Muhajirin ataupun Ansor wajib untuk membantu kaum muslimin. Nah, ini menandakan apa? Bahwa selama kita masih dalam ukhuwah Islamiyah, selama kita masih bersaudara, baik khususnya dalam hal keimanan dan sesama muslim, ketika saudara kita disakiti oleh orang lain dan meminta pertolongan kepada kita, maka kita harus menolong mereka. Alhamdulillah, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Alhamdulillah, ketika saudara kita yang ada di luar sana, baik ketika peristiwa Rohingya, baik ketika kemarin di Palestina, kita memberikan bantuan berupa sumbangan, sarana dan prasarana, sumbangan uang, sumbangan makanan, ya itu atas dasar keimanan dan juga kemanusiaan. Maka Al-Quran telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, untuk saling peduli kepada muslim ketika mereka terancam. Lantas, apakah kita sesama teman sendiri, sesama satu kamar, sesama satu asrama, saling jelek-menjelekkan? Tentu tidak ya. Bila hal ini terjadi, maka segeralah minta maaf. Islam itu adalah agama penyebar kedamaian. Nah, kemudian apalagi makna yang terkandung selain terdapat golongan-golongan sekelompok orang tadi, ada perintah untuk berjihad. Perintah untuk berjihad. Nah, tetapi kita akan dalami dahulu apa itu dari pengertian dari jihad. Banyak sekali ya sekarang kita temukan ataupun yang juga menamakan jihad hanya dengan mengangkat perang, hanya dengan mengangkat senjata.
Ya. Padahal jihad itu memiliki dimensi yang sangat luas sekali. Kita akan belajar di sini. Jihad secara bahasa berasal dari kata jahada, yujahidu. Ya. Yang berarti adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Juga dalam kamus Al-Munawwir dikatakan bahwa jahada yujahidu berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki, baik berupa harta, baik berupa tindakan. Ya. Nah, itu adalah jihad secara bahasa, yang berarti mengerahkan segala kemampuan dengan sungguh-sungguh. Kata kuncinya adalah kesungguhan. Secara istilah, jihad berarti usaha memaksimalkan, usaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita dan upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan tenaga. Nah, itu adalah pengertian daripada jihad. Maka kalau ada orang yang mengatakan, mari kita berjihad, tetapi mengangkat pedang di Indonesia saling menghilangkan nyawa seseorang, maka tidaklah tepat. Karena di situ nanti akan ada kategori-kategori, ya, apa perbedaan antara jihad, qital, dan juga harb. Lebih lanjut kita bahas. Nah, inilah. Jadi jihad itu berbeda dengan qital dan juga dengan harbun. Kalau jihad tadi adalah bersungguh-sungguh untuk menciptakan sesuatu tujuan, untuk mencapai tujuan dengan serangkaian usaha. Nah, qital, nah ini berarti perang dan juga harb. Meskipun demikian, perang itu harus ada aturan mainnya. Tidak sembarang orang boleh diperangi. Ya. Ada yang namanya penggolongan kafir, yaitu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ya. Nah, kafir harbi adalah orang-orang yang menyerang atau mengganggu orang Islam untuk mencoba mengganggu akidahnya. Maka dalam keadaan ini kita wajib untuk melawannya. Sekali lagi saya sampaikan, kafir harbi adalah orang yang mengganggu keutuhan umat Islam. Dalam hal ini kita wajib untuk memerangi mereka. Contohnya mana Ustadz? Contohnya yang misalkan ketika ada seorang ustadz kemudian berusaha untuk diganggu, ditusuk dan sebagainya, maka dengan yang demikian itu kita boleh melawan. Jangan ada istilahnya ada muslim tetapi kemudian diserang oleh orang lain terus kita diam saja, maka itu tidaklah tepat. Sekali lagi, ada alasan kenapa kita harus berperang. Terus kepada orang non-muslim atau kafir yang tidak memerangi umat Islam, apakah boleh kita serang? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Islam itu adalah agama yang menekankan pada keselamatan. Agama penyebar kedamaian. Itu adalah Islam. Nah, kita lihat ayatnya. Nah, inilah daripada surat Al-Baqarah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in tahaw fala udwan illa 'alal dzalimin. Dan perangi mereka
sehingga tidak ada fitnah lagi. Dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang sahih. Ya, maka ini kenapa kita diperintahkan untuk berperang? Karena kita terganggu. Maka jika mereka berhenti memerangi kita, tidak lagi mengganggu kita, maka kita tidak boleh untuk memerangi. Nah, apa yang kita pelajari ini sangat penting karena zaman sekarang ini banyak sekali ya, orang-orang yang menyebarkan ketakutan terhadap Islam, menjadikan Islam seolah agama yang garang, menjadikan Islam seolah agama yang menakutkan, penuh dengan teror, penuh dengan ancaman. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin, penyebar kedamaian bagi seluruh semesta alam. Maka dalam memaknai konsep jihad ini, kita lebih tepatnya bisa kita gunakan yaitu dengan melawan hawa nafsu, menggunakan harta jiwa kita. Nah, pembesar kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu sudah memberikan contoh terkait jihad. Contohnya apa? Jihad melalui pendidikan dan juga hartanya. Sebagaimana kita tahu, antum juga sudah tuntas terkait dengan pembelajaran kemuhammadian dan sejarah Muhammadiyah. Bagaimana kita tahu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai mengorbankan hartanya, melelang seluruh harta yang dimiliki untuk apa? Menggaji guru-guru di sekolah quick school, yaitu sekolah mu'alimin yang sekarang ini kita tempati. Ya. Beliau dengan luar biasa melelang seluruh barangnya, kemudian untuk menggaji guru-guru yang ada di situ. Alhamdulillah dengan jihad yang berawal dari situ, muncul ratusan sekolah Muhammadiyah, muncul ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah, muncul ratusan bustanul atfal atau sekolah PAUD. Ini kan luar biasa. Ya. Kita bisa memaknai jihad dengan sesuatu yang lebih kafah, sesuatu yang lebih sempurna. Ya, itu. Nah, kemudian apalagi jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini juga sangat berat sekali. Ya. Nah, ada beberapa di antara kita atau mungkin di antara kalian senantiasa nafsunya itu mengajak pada keburukan karena memang sudah fitrah manusia. Itu di dalam dirinya itu terdapat yang namanya fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu keduanya berkecamuk di dalam diri kita. Maka pilihannya adalah kita senantiasa berjihad, bersungguh-sungguh menghilangkan fujur dan menaikkan yang takwa, menghilangkan yang buruk dan menaikkan yang baik. Nah, ini butuh yang namanya perjuangan. Perjuangan itu adalah jihad tadi, butuh kesungguhan. Misalkan untuk bangun sholat tahajud, ini butuh perjuangan. Di tengah-tengah kita ngantuk, di tengah-tengah kita lelah, kita mencoba untuk terbangun. Ya, mendirikan amalan sunnah yang sangat luar biasa. Juga dalam kita sholat duha, yang lainnya sedang sibuk bermain, istirahat ke kantin, tetapi kita bersungguh-sungguh untuk berduha. Ini butuh yang namanya perjuangan-perjuangan. Ya. Nah, itulah yang bisa Ustadz sampaikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, marilah kita maknai jihad secara menyeluruh. Jihad yang sesuai dengan keindonesiaan saat ini, konteks saat ini adalah lebih tepatnya adalah bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dengan segenap harta,
jiwa, dan raga kita. Kemudian ada 3 golongan yang dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 72 tadi, yaitu kaum muhajirin, kaum ansar, dan kaum muslimin yang belum mau berhijrah. Demikian pembelajaran singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.